prediksi saya, negara kita Indonesia tercinta ini akan rusak dan akan hancur oleh kaum para habaib kalau kita cuma diam dan membiarkannya. Meyakini Ba'alawi atau kaum Habib sebagai zuriat Nabi, kerusakan atau madzorotnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ini adalah sepenggal kalimat yang kami sodorkan kepada orang-orang yang merasa diri mereka adalah seorang kiai, seorang ulama, yang katanya tugas mereka membimbing umat, menuntun umat, dan menjaga lingkungannya dari segala macam kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya sebuah ketidakbenaran. Kita sebagai umat berhak kecewa, berhak marah kepada ulama kita, kepada kiai kita, karena mereka hanya diam dan menutup mata atas kerusakan yang ditimbulkan oleh segerombolan manusia yang merasa diri mereka adalah gerombolan manusia paling mulia yang ada di dunia. Dan kita sebagai umat yang berjuang melawan kesaliman mereka, justru oleh sebagian kiai kita dituduh sebagai pengadu domba, dituduh kampanye anti kepada zuriat Rasulillah. Zuriat Rasul yang manakah yang kita kampanyekan untuk anti terhadap mereka? Apakah mereka yang sudah jelas tidak terbukti secara ilmiah maupun secara DNA sebagai zuriat Rasulillah? Dengarlah wahai para kiai dan para ulama, sesungguhnya kalianlah yang sedang menutup mata terhadap kebenaran yang sudah mulai dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalian menutup mata terhadap kerusakan yang ada di muka bumi, akibat kalian membiarkan umat ini meyakini adanya segerombolan kaum yang mengaku sebagai zuriat Nabi. Jika kalian tidak bisa menerima kenyataan bahwa secara ilmiah dan secara DNA para habaib bukanlah merupakan zuriat Rasulillah, maka setidaknya bukalah mata kalian. Lihatlah lebih besar mana antara madzorot dan manfaatnya ketika kalian semua meyakini mereka sebagai zuriat Rasulillah. Pembelokan sejarah bangsa Nusantara oleh gerombolan mereka, mengarang cerita khurafat tentang leluhur mereka yang jelas akan mengancam akidah, hingga direndahkannya kalian semua para kiai ulama pribumi Nusantara. Itu semua mereka lakukan karena mereka merasa bahwa mereka adalah manusia paling mulia di antara manusia lainnya. Dan itu didukung oleh pengakuan serta keyakinan kalian semua bahwa mereka adalah benar-benar keturunan dari baginda Nabi kita tercinta. Jika kalian mengatakan tidak semua Habib seperti mereka, dan masih banyak Habib yang baik dan teduh ajarannya, ya, itu benar dan kita tidak pernah mengingkarinya. Tapi kalian juga tidak bisa mengingkari kenyataan yang ada, bahwa kelakuan mereka yang bejat-bejat itu adalah akibat dari pengakuan kalian semua, akibat keyakinan kalian semua yang meyakini bahwa mereka adalah zuriat Rasulillah. Sehingga karena itulah mereka menjadi manusia-manusia jumawa, merasa diri mereka adalah manusia paling mulia yang wajib dimuliakan oleh manusia lainnya. Tidak pernahkah kalian berpikir bahwa madzorot atau kerusakan yang ditimbulkan akibat keyakinan serta pengakuan kalian terhadap mereka sangatlah besar dampaknya? Negeri yang selama ini kalian teriakan akan kalian jaga meski nyawa taruhannya pernah hampir keos akibat ulah mereka. Umat begitu mudah terprovokasi itu karena umat di negeri ini meyakini bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Ajaran serta seruan-seruan anarkis yang mereka gaungkan begitu mudah diterima oleh segenap anak bangsa, tidak lain adalah karena mereka dipercaya sebagai zuriat Rasulillah. Inilah akar permasalahannya. Masalahnya bukan karena tidak semua Habib berkelakuan bejat seperti mereka, tapi karena mereka diyakini sebagai keturunan Nabi itulah yang akhirnya membuat umat ini begitu mudah mengikuti kelakuan bejat oknum-oknum dari mereka. Karena itulah jauh lebih besar madzorotnya daripada manfaatnya ketika kalian para ulama dan kiai membiarkan bangsa ini meyakini bahwa Ba'alawi adalah keturunan Nabi. Menurut saya, sungguh ironis sekali banyak sebagian dari para ulama dan kiai masih diam saja, tidak mengatakan apa-apa atas sikap daripada para habaib selama ini. Makanya saya juga merasakan kekecewaan, dan karena semestinya para ustadz kiai itu kan sebagai panutan dari umat, semestinya panjenengan semuanya itu bicara, jangan cuma diam saja.
cobalah kita berpikir jernih. Bagaimana selama ini kaum Pahlawi telah membelokkan sejarah negara kita, telah melakukan doktrin-doktrin kesesatan kepada pribumi kita, dan juga telah melecehkan orang-orang pribumi kita. Jangan cuma diam saja kita ini. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, tidak berbuat apa-apa, negara kita tercinta ini, Indonesia ini, bisa saja hancur dan rusak gara-gara mereka. Ada kiai yang sudah merumuskan, tapi malah didakwa mengadakan propaganda, mengadu domba, memusuhi zuriat Nabi. Zuriat Nabi yang mana? Kan ini harus ada penjelasan. Apa mereka itu kaum Pahlawi zuriat Nabi? Kan sudah jelas nasabnya tidak tersambung dengan Rasulullah. Karena ya Imam sudah mengadakan kajian dan hasilnya seperti itu. Oke lah, penjelasan para ustadz kiai yang masih taklik, masih bertanya kepada para habaib, lihat saja secara nyata bagaimana sikap mereka, bagaimana kelakuan mereka, atau bahkan manfaat dan mudaratnya dengan adanya mereka. Kita pernah mau chaos atas provokasi mereka, sesuai yang ada di dalam cuplikan video yang di depan tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Karena provokasi mereka, karena kepercayaan kita terhadap mereka yang menganggap mereka itu adalah Nabi, jadi kesesatan pun diikuti. Inilah yang harus diluruskan. Jangan cuma diam saja. Apalagi penjelasan semuanya, yang ulama, yang ustadz, yang kiai itu sebagai panutan, harusnya penjelasan bicara di dalam hal ini. Karena bisa saja Pahlawi ini akan memperbudak bangsa kita. Kalau kita semua cuma diam, tidak melakukan apa-apa, sekali lagi negara kita ini bisa rusak dan hancur gara-gara mereka. Apa kita mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.